ketemu lagi dengan Ibu Ritma. Oke, bagaimana? Masih tetap semangat ya walau belajar jarak jauh? Ya harus dong semangat gitu kan. Kalau udah semangat, insya Allah apa materi yang Ibu ajarkan hari ini bisa dipahami. Amin, amin, amin. Ya robbal alamin. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar kuadrat atau bentuk akar pangkat 2. Terus materi kita hari ini apa dong Bu? Materi kita hari ini adalah bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar pangkat N dan pangkat M. Jadi nanti Ibu harapkan setelah pembelajaran ini Ananda semua bisa merubah bentuk akar ke dalam bentuk bilang berpangkat atau sebaliknya nih, merubah bentuk bilangan berpangkat ke dalam bentuk akar. Oke, supaya bisa menyelesaikan soal tersebut, simak materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, yaitu bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar berpangkat N dan M. Kita harus mengenal beberapa sifat ya. Yang pertama, yaitu sudah Ibu tuliskan ya. Di sini adalah akar pangkat 2 dari A. Ini bisa kita rubah ke dalam bentuk bilang berpangkat, yaitu kalau tidak ditulis pangkatnya berarti dia pangkat, pangkat 1 ya. Nah ini pangkat 1. Kalau akar itu pangkatnya nggak ditulis berarti pangkat 2. Oke, bagus ya. Berarti pangkat 2. Berarti akar kuadrat dari A bisa kita rubah ke dalam bentuk A bilang berpangkat, yaitu adalah A berpangkat 1/2. A berpangkat 1/2. Itu sifat pertama yang harus Ananda ketahui. Untuk sifat yang kedua, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M bisa kita nyatakan dalam bentuk bilang berpangkat sama dengan seperti yang di atas tadi yang nomor 1, berarti itu A berpangkat M per N. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, bisa dong. Kita lanjut sifat yang ketiga, yaitu sifat yang ketiga adalah akar pangkat N dari AB. Ya, bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk tanda akar, yaitu akar pangkat N dari A, kemudian kita kalikan dengan akar pangkat N dari B. Oke, sekali lagi, ketika akar pangkat N AB itu bisa kita sederhanakan lagi dalam bentuk tanda akar, yaitu adalah akar pangkat N dari A kita kalikan dengan akar pangkat N dari B. Oke ya, kita lanjut sifat yang keempat. Apa itu? Yaitu P ini dan Q bisa kita jadikan atau kita ambil contoh sebarang bilangan ya. P dan Q ini boleh sebarang bilangan. Berarti P akar pangkat N dari A, kemudian ditambahkan dengan Q akar pangkat N dari A, ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi P kita tambah dengan Q ya. Buka kurung di sini, tutup kurung, itu dikalikan dengan akar pangkat N dari A. Ya, itu ketika dia tambah ya, tambah berarti P dan Q-nya juga ditambah. Bagaimana kalau kurang? Ya udah, kalau kurang udah kita kasih tanda kurang, kemudian di bawahnya juga tanda kurang. Oke? Nah, bisa ya? Kita lanjut yang nomor 5. Sifatnya itu apa? Yaitu akar pangkat N dari A pangkat M, kemudian kita kalikan dengan akar pangkat N dari A pangkat K, itu bisa kita rubah ya bentuknya menjadi akar, kita satukan ya, akar dari
akar pangkat N dari A pangkat M kita kali dengan A pangkat K. Oke, di sini masih bisa juga ya. Kalau basisnya itu sama-sama A ya. Bilang berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita oke, bagus. Kita jumlahkan. Berarti masih bisa disederhanakan bentuknya menjadi di sini akar pangkat N ya dari A berpangkat M ditambah K. Berarti kalau basisnya sama bisa kita kalikan ya dengan syarat berarti pangkatnya kita jumlahkan. Oke, good. Yang keenam yaitu akar pangkat N dari A per B. Ya, bisa kita sederhanakan menjadi akar pangkat N dari A per, atau bagi juga boleh ya, akar pangkat N dari B. Ya, itu yang keenam. Yang terakhir, sifat-sifat untuk menyederhanakan bentuk akar pangkat N dan M itu akar pangkat M dari akar pangkat N dari A itu akan sama dengan akar pangkat N kali M dari A. Oke. Ini adalah 7 sifat-sifat yang harus Anda ketahui untuk menyederhanakan bentuk akar pangkat N dan M. Untuk lebih pahamnya, akan Ibu berikan beberapa contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini katanya apa? Nyatakan bentuk akar berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Di sini ada 4 buah contoh soal yang mewakili dari bentuk akar kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, soal yang pertama. Di sini akar pangkat 6 dari A ini bisa kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ingat tadi ya sifatnya ya, sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Kalau tidak Ibu tuliskan pangkatnya berarti dia pangkat, oke bagus, pangkat 1. Nah, kita tulis saja di sini supaya nggak lupa ya. Berarti kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, berarti A berpangkat 1 per 6. Gampang kan? Iya dong, kalau paham insya Allah mengerti dan mudah mengerjakan soalnya. Oke, contoh yang kedua ini. Kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dari akar pangkat 7 dari 3 pangkat 5. Sama contohnya dengan yang pertama tadi. Langsung ya kita rubah 3 berpangkat 5 per 7. Oke, kalau pangkatnya itu harus lebih tinggi ya dari basisnya ya, jangan sama atau sejajar gitu penulisannya. Oke, terus Ibu bawakan dikit ya, Bu. 5 per 7. Oke. Nah, yang nomor 3. Ini ada 1 per loh. Bu, susah Bu? Enggak, insya Allah bisa ya. Ini 1 per akar pangkat 3 dari 5 kuadrat. Berarti bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat yaitu 1 per nih ya 5 berpangkat sama dengan yang di atas 2 per 3. 2 per 3. Oh Bu, nggak mau 1 per Bu, udah. Berarti kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, bagus, negatif ya. Masih ingat pelajaran sebelumnya kan? Kalau kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat negatif menjadi 5 berpangkat negatif 2 per 3. Oke, bisa ya? Yang terakhir. Ini yang merubah bentuk akar ya ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 6 per akar pangkat 4 dari 7 pangkat 3 itu akan sama dengan 6 per ya ini 7 berpangkat 3 per 4.
sama 3/4. Bu, boleh Bu, 7 itu kita taruh di atas Bu? Ya boleh lah, gitu kan. Sama dengan nomor 3. Berarti jadi negatif dong Bu. Iya jadi negatif kalau dia naik ke atas. Berarti 6 kita kalikan dengan 7 berpangkat negatif 3/4. Bu, ada pertanyaannya. Bisa nggak Bu disederhanakan lagi, kita kalikan 6 dengan 7? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, karena basisnya tidak sama. Di sini basisnya 6, satu lagi basisnya 7. Kalau basisnya tidak sama, tidak bisa kita kalikan. Tetapi ketika basisnya sama, ingat lagi bentuk A berpangkat N dikali A berpangkat M, itu baru kita bisa sederhanakan lagi A berpangkat N tambah M ya. Berarti ini sudah ada 4 contoh soal yang mewakili merubah bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan membahas soal merubah bilangan berpangkat menjadi bentuk akar. Oke. Untuk contoh yang pertama, di sini katanya apa? 2 berpangkat 4/5 ini akan kita robah ke dalam bentuk akar, yaitu berarti itu akan sama dengan akar pangkat. Nah, di sini 5 dari 2 berpangkat 4. Ya, gampang kan? Iya dong. Terus nomor 2. Kita robah bentuk bilangan berpangkat dari 6 berpangkat 2/5 gitu. Bu, itu campuran loh pecahannya. Ya nggak masalah. Oke, perhatikan nih Bu ya. Berarti di sini bisa kita robah ya. 6 berpangkat, ini 3. 3 dulu dibikin. Terus kita kalikan dengan baru yang 2/5 ini kita robah ke dalam bentuk tanda akar ya. Berarti akar pangkat 5 dari 6 kuadrat. Nah, ini 6 pangkat 3 boleh dicari Bu? Ya, kita cari. Berarti 6 kali 6, 36 dikali lagi 6 berapa? Iya, 216. Kita kalikan dengan akar pangkat 5 dari, kalau ini 6 kuadrat. Atau bisa juga langsung kita bikin di sini 216 akar pangkat 5 dari 36. Atau Bu, dibikin aja 6 kuadrat. Udah, boleh. Bikin juga 6 kuadrat. Itu contoh yang kedua. Contoh yang terakhir untuk menyatakan bentuk bilangan berpangkat dalam bentuk akar, yaitu ketika A berpangkat min 3/4. Berarti ini kita rubah dulu ya ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Jadikan, ingat ya, dijadikan 1/1 A berpangkat 3/4. Berarti yang di bawah ini akan kita rubah ke dalam bentuk tanda akar. Itu akan sama dengan 1 per akar pangkat berapa? Pangkat berapa? Ayo, pangkat 3 atau pangkat 4? Oke, akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Berarti di sini sudah Ibu berikan 3 buah contoh ya, bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat ke dalam bentuk akar. Oke, berarti ada satu lagi ya, kita menentukan hasilnya. Oke, soalnya yaitu tentukanlah hasil perkalian dari bentuk akar berikut. Di sini akan Ibu berikan 2 buah contoh soal. Yang pertama yaitu tentukanlah hasil dari akar pangkat 3 dari 5 kuadrat, kemudian dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 5
Berarti ini bisa kita cari hasilnya, yaitu kita rubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, bagus. Berarti 5 berpangkat 2/3. Oke, kemudian kita kali dengan 5 berpangkat 1/3. Oke, ingat lagi ya. Kalau basisnya sudah sama, bisa disederhanakan? Bisa dong. Berarti pangkatnya kita apa kan? Iya, kita tambah, gitu kan? Berarti 5 berpangkat 2/3, kita tambah 1/3. Ini penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung kita jumlahkan. Sama dengan 5 berpangkat 2 tambah 1. Oke, bagus. 3. Ini tetap ya, per 3. 3 bagi 3. 1 dong. Berarti 5 berpangkat 1. Terus gimana pangkat 1? Ya nggak usah ditulis. Rahasia umum. Ya. Oke. Untuk contoh yang kedua. Tentukanlah hasil dari akar pangkat 7 dari A pangkat 5 dikalikan dengan akar pangkat 7 dari A berpangkat 6. Berarti ingat sifat yang tadi ya. Ini akan berlaku ya ketika ini akar pangkat 7, karena sama-sama ya, sama-sama pangkat 7 akarnya ya. Akar pangkat 7 itu dari A pangkat 5 dikali A berpangkat 6. Ini akan sama dengan akar pangkat 7 dari, ini basisnya sudah sama ya, sama-sama A, berarti tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Berarti A berpangkat 5 tambah 6. Oke, 11. Ya, dah. Berarti disederhanakan lagi. Iya, disederhanakan lagi. Karena apa? Pangkat yang di dalam tanda akar ini lebih besar daripada yang di luarnya ya. Berarti supaya nanti memudahkannya, 11 itu dengan 7 hubungannya apa ya? Coba kita lihat hubungannya. 11 itu kira-kira 7 tambah berapa? Oke, bagus. 7 tambah 4. Berarti kita pecah dia nih ya. Akar pangkat 7 dari A pangkat 7 kita kali A berpangkat 4. Kenapa? Ketika 7 ditambah 4 kembali bentuknya sama dengan 11. Berarti ini gampang nih. Berarti ini bisa keluar A yang ini ya. A yang pangkat 7. Berarti A berpangkat 7 per 7 yang ini ya. Kemudian yang di dalam tanda akar masih akar pangkat 7 dari A pangkat 4 ya. 7 bagi 7 1. Berarti A pangkat 1 cukup ditulis A saja. Akar pangkat 7 dari A pangkat 4. Berarti ini adalah hasil dari yang ini ya. Oke, Ibu harapkan dengan beberapa contoh soal ini Anda semua bisa paham dengan materi kita, yaitu menyederhanakan bentuk akar yang berpangkat N dan M. Berarti Ibu harapkan kita harus tetap semangat walau belajar jarak jauh. Ibu sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.